Saudaraku, pernahkah Anda merasa hidup berjalan terasa berat? Usaha sudah keras, kerja tidak pernah berhenti, tapi tetap saja rezeki terasa seret. Bahkan, kadang uang yang masuk seolah langsung keluar tanpa sisa. Bisa jadi, penyebabnya bukan hanya dari luar diri kita, melainkan dari rumah kita sendiri. Ya, rumah yang kita tinggali setiap hari. Dan tahukah Anda? Salah satu pusat energi rumah yang sangat berpengaruh pada aliran rejeki menurut Primbon Jawa adalah dapur. Dapur bukan hanya tempat untuk memasak. Dalam tradisi Jawa, dapur adalah lambang kehidupan. Disitulah api dinyalakan, makanan dimasak, dan keluarga mendapatkan sumber energi untuk beraktivitas. Karena itu, kondisi dapur bisa mencerminkan kondisi rezeki pemilik rumah. Jika dapur terjaga, bersih, dan tertata, maka dipercaya pintu rezeki akan lebih lancar. Sebaliknya, jika dapur penuh kesalahan dan dibiarkan berantakan, rezeki pun bisa seret. Sayangnya, banyak orang yang tidak menyadari hal ini. Mereka menganggap dapur hanyalah ruang biasa, padahal justru disitulah letak kunci berkah keluarga. Primbon Jawa mengajarkan bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan di dapur, karena bisa menjadi penghalang datangnya rezeki. Dan inilah yang sering terjadi tanpa kita sadari. Kesalahan kecil yang dianggap sepele, tapi ternyata bisa membawa dampak besar dalam kehidupan. Nah, dalam video kali ini, saya akan membagikan 5 kesalahan di dapur yang menurut Primbon Jawa bisa membuat rezeki terhambat. Jangan anggap remeh, karena bisa jadi salah satunya sedang Anda lakukan di rumah. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin mengajak Anda dulu. Kalau Anda merasa video ini penting untuk kehidupan sehari-hari, silahkan tekan tombol like sebagai bentuk dukungan, tulis di komentar kota asal Anda biar kita bisa saling menyapa, dan jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan pembahasan menarik tentang kearifan Jawa dan rahasia kehidupan yang penuh makna. Karena siapa tahu, melalui video sederhana ini, Allah membuka jalan rezeki baru bagi kita semua. Jadi, sudah siapkah Anda untuk mengetahui apa saja kesalahan di dapur yang bisa membuat rezeki seret? Mari kita mulai pembahasan pertama. Kesalahan pertama yang sering sekali dilakukan orang tanpa sadar adalah membiarkan dapur kotor dan berantakan. Bayangkan sebentar, setiap hari kita beraktivitas di dapur. Mulai dari menanak nasi, menggoreng lauk, hingga menyiapkan kopi di pagi hari. Tapi setelah itu, banyak dari kita membiarkan piring kotor menumpuk, sisa minyak lengket di kompor, bahkan sampah sayuran berserakan di sudut ruangan. Dapur akhirnya berubah menjadi tempat yang pengap, bau tidak sedap, dan jauh dari kata nyaman. Dalam Primbon Jawa, kondisi dapur adalah gambaran kondisi rejeki keluarga. Dapur yang kotor melambangkan rejeki yang tertutup, tersumbat, dan sulit mengalir dengan lancar. Sama seperti air yang mengalir di sungai. Kalau alirannya penuh sampah, air akan mampet. Begitu pula rezeki, jika dapur penuh kotoran, energi positif sulit masuk, dan yang ada justru energi negatif yang menempel. Bukan hanya soal mitos atau kepercayaan saja. Secara logika pun, dapur yang kotor bisa membawa banyak masalah nyata. Dapur yang penuh sampah bisa mengundang tikus, kecoa, atau serangga yang membawa penyakit. Makanan pun jadi tidak higienis, kesehatan keluarga terganggu, akhirnya biaya berobat membengkak. Bukankah itu sama saja dengan rezeki bocor tanpa kita sadari? Selain itu, dapur yang kotor juga membuat pikiran tidak tenang. Bayangkan seorang ibu atau siapapun yang ingin memasak, tapi harus melihat tumpukan piring kotor, kompor penuh kerak, dan lantai licin berminyak. Hati jadi malas, energi jadi berat, dan masakan yang dihasilkan pun terasa hambar karena dibuat tanpa ketenangan. Ingatlah, makanan yang kita masak bukan hanya mengisi perut, tapi juga membawa energi pada tubuh kita. Jika dimasak di tempat yang kotor dan berantakan, energi itu ikut terpengaruh. Itulah mengapa orang Jawa zaman dahulu selalu menekankan pentingnya resik-resik atau membersihkan dapur setiap hari. Bahkan ada pepatah, dapur resik, rejeki apik. Artinya, dapur yang bersih akan membuka jalan rejeki yang baik. Maka, jangan biasakan meninggalkan dapur dalam keadaan berantakan setelah memasak. Jadikan membersihkan dapur sebagai bagian dari rutinitas, bukan beban. Mulailah dengan hal-hal kecil,
mencuci piring setelah makan, mengelap kompor setiap selesai digunakan, menyapu lantai dapur agar tidak ada sisa makanan tercecer. Jika itu dilakukan secara konsisten, dapur akan selalu terjaga bersih, pikiran lebih tenang, dan rezeki pun insya Allah akan lebih lancar. Jadi, mulai sekarang mari kita perhatikan lagi dapur di rumah kita. Apakah dapur kita sudah benar-benar bersih? Atau justru sering dibiarkan kotor dan penuh dengan energi negatif? Ingat, dapur adalah jantung rumah. Kalau jantungnya sehat, aliran rezeki pun ikut sehat. Tapi kalau jantungnya kotor, jangan heran jika rezeki pun terasa seret. Inilah kesalahan pertama yang harus kita hindari. Jangan pernah biarkan dapur kotor dan berantakan. Karena dari situlah pintu rezeki bisa terbuka, atau justru tertutup rapat. Kesalahan kedua yang sering disepelekan banyak orang adalah memiliki kompor di dapur, tapi jarang sekali menyalakannya. Mungkin Anda berpikir, apa hubungannya kompor dengan rezeki? Toh sekarang banyak orang yang lebih suka membeli makanan di luar. Warung, rumah makan, bahkan aplikasi pesan antar sudah ada di genggaman. Praktis, cepat, dan terasa lebih mudah. Tapi menurut Primbon Jawa, dapur yang kompornya jarang dipakai adalah pertanda rumah yang kurang hidup. Mengapa demikian? Api di dapur bukan hanya sekedar panas untuk memasak, tetapi simbol dari semangat, kehidupan, dan energi rezeki. Api adalah lambang keberlangsungan hidup. Seperti dalam filosofi Jawa, geni iku urip. Artinya, api adalah kehidupan. Jika kompor jarang menyala, maka seolah-olah api kehidupan di rumah itu ikut meredup. Dan ketika api meredup, rezeki pun dipercaya ikut seret. Coba kita renungkan bersama. Saat seorang ibu atau anggota keluarga menyalakan kompor, ada doa, ada niat, dan ada kasih sayang yang tercurah dalam masakan. Itulah sebabnya, masakan rumah seringkali lebih nikmat meskipun sederhana, karena dimasak dengan hati. Sedangkan makanan di luar, meski enak, seringkali hanya sekadar bisnis. Beda rasa, beda energi. Dan energi itulah yang diyakini ikut mempengaruhi aliran rezeki dalam keluarga. Selain itu, dari sisi nyata, jika dapur tidak pernah digunakan, maka dapur akan cepat rusak dan berdebu. Kompor dibiarkan mati terlalu lama bisa jadi sarang serangga, selang gas bisa getas, dan dapur jadi ruangan mati yang tidak membawa kehidupan. Rumah tanpa dapur yang hidup, ibarat tubuh tanpa jantung yang berdetak. Ada, tapi tidak memberi fungsi. Banyak cerita dari orang tua zaman dulu. Mereka percaya, rumah yang kompornya selalu menyala setiap hari akan membawa keberkahan. Bahkan ada tradisi menyalakan api kecil di pawon, dapur tradisional, setiap pagi, meskipun hanya untuk merebus air. Tujuannya bukan semata untuk memasak, tapi untuk menjaga energi rumah agar tetap hangat dan rezeki tetap lancar. Mungkin sebagian orang menganggap ini hanya mitos. Tapi kalau kita lihat secara logis, kebiasaan menyalakan kompor memang punya banyak manfaat. Pertama, keluarga terbiasa makan masakan rumah yang lebih sehat dan hemat. Kedua, suasana rumah jadi lebih hangat karena ada interaksi di dapur. Ketiga, biaya pengeluaran bisa ditekan, sehingga rezeki lebih terjaga. Jadi, apa yang diajarkan leluhur lewat Primbon sebenarnya sangat masuk akal. Pertanyaannya sekarang, seberapa sering Anda menyalakan kompor di rumah? Apakah setiap hari, atau seminggu sekali saja? Jangan sampai dapur hanya menjadi pajangan, ada kompor tapi tidak pernah dipakai. Karena dapur yang mati adalah simbol rezeki yang ikut mati. Mulailah biasakan menyalakan kompor, walau hanya untuk memasak air, membuat teh, atau menanak nasi. Tidak perlu selalu memasak makanan mewah. Yang penting, ada api yang menyala, ada energi yang hidup, ada doa yang menyertai. Dengan begitu, dapur akan selalu terasa hangat, dan rumah pun dipenuhi energi positif yang menarik rezeki. Ingatlah, api kompor bukan hanya soal masakan, tapi juga simbol keberlangsungan hidup dan aliran rezeki keluarga. Jadi jangan biarkan kompor Anda dingin terlalu lama. Panaskanlah, hidupkanlah,
agar rezeki Anda pun ikut mengalir dengan hangat. Kesalahan keempat yang seringkali diabaikan adalah membiarkan dapur dalam keadaan gelap, pengap, dan lembab. Mungkin banyak orang berpikir, yang penting dapur bisa dipakai untuk masak. Soal pencahayaan atau sirkulasi udara itu urusan belakangan. Tetapi menurut Primbon Jawa, dapur yang gelap adalah lambang rezeki yang tersumbat. Sementara dapur yang lembab, penuh bau tak sedap, dan tanpa cahaya adalah pertanda energi negatif sedang mendominasi rumah tersebut. Mari kita bayangkan bersama. Anda masuk ke sebuah dapur yang gelap, lampunya redup, sinar matahari tidak pernah masuk, dan udara pengap bercampur dengan bau minyak sisa gorengan. Bagaimana perasaan Anda? Tentu tidak nyaman, bukan? Hati jadi sumpek, kepala pusing, bahkan semangat untuk memasak pun hilang. Nah, kondisi inilah yang dipercaya bisa membuat penghuni rumah kehilangan gairah hidup dan ujung-ujungnya berpengaruh pada rezeki. Dalam kepercayaan Jawa, cahaya adalah simbol keterbukaan, kelancaran, dan jalan terang bagi kehidupan. Dapur yang terang benderang dipercaya mengundang energi positif, membawa semangat baru, serta memudahkan rezeki untuk masuk. Sebaliknya, dapur yang gelap melambangkan kesulitan, kebuntuan, dan rezeki yang seret. Tidak heran, leluhur selalu menekankan pentingnya ventilasi di dapur agar cahaya matahari dan udara segar bisa masuk setiap hari. Selain secara spiritual, secara logika pun ini sangat masuk akal. Dapur yang lembab menjadi sarang penyakit. Jamur mudah tumbuh di dinding, peralatan dapur cepat berkarat, dan udara kotor bisa mengganggu pernapasan. Jika kesehatan keluarga terganggu, maka pengeluaran untuk biaya berobat pun meningkat. Uang yang seharusnya bisa ditabung untuk masa depan, malah habis karena kondisi dapur yang tidak sehat. Lagi-lagi, rezeki bocor tanpa kita sadari. Dapur yang terang juga memberikan efek psikologis yang positif. Seorang ibu yang memasak di dapur dengan cahaya cukup dan udara segar tentu lebih bahagia. Masakannya pun terasa lebih nikmat karena dibuat dengan hati yang lapang. Ingatlah, makanan yang kita santap setiap hari bukan hanya mengisi perut, tapi juga menjadi energi kehidupan. Jika dimasak di tempat yang penuh aura positif, energi itu pun ikut mengalir ke dalam tubuh keluarga. Lalu bagaimana solusinya? Jika dapur Anda gelap, segera perbaiki pencahayaannya. Bukalah jendela, tambahkan ventilasi, atau pasang lampu dengan cahaya yang terang dan hangat. Jika dapur terlalu lembab, usahakan ada aliran udara yang baik dengan exhaust fan atau sekadar membuka pintu dan jendela setiap pagi. Hal sederhana ini bisa membuat suasana dapur lebih hidup, sehat, dan penuh energi positif. Orang Jawa dahulu punya kebiasaan sederhana namun penuh makna. Setiap pagi, mereka membuka semua pintu dan jendela rumah, termasuk dapur. Tujuannya agar cahaya dan udara segar masuk, mengusir energi negatif yang menumpuk semalaman. Mereka percaya, dengan cara ini rumah akan lebih berkah, keluarga lebih sehat, dan rezeki lebih lancar. Jadi, jangan pernah remehkan cahaya di dapur Anda. Dapur yang terang adalah simbol rezeki yang terbuka lebar. Sementara dapur yang gelap adalah tanda jalan rezeki yang tertutup. Jika Anda ingin rezeki mengalir deras, pastikan dapur selalu bersih, terang, dan jauh dari kelembaban yang mengundang penyakit. Ingatlah pepatah Jawa, padang dalanmu, padang uripmu. Artinya, jika jalanmu terang, maka hidupmu pun terang. Begitu pula dengan dapur. Jika dapur terang, rezeki pun akan lebih mudah masuk dan tersimpan dengan baik. Kesalahan kelima yang sering dilakukan tanpa kita sadari adalah menyimpan beras atau air secara sembarangan. Bagi orang Jawa, beras bukan sekadar makanan pokok. Ia adalah lambang rezeki. Sedangkan air, bukan hanya untuk minum, tetapi simbol kehidupan. Maka, cara kita memperlakukan keduanya dipercaya akan mempengaruhi bagaimana rezeki mengalir dalam keluarga. Bayangkan, ketika beras tercecer di lantai dapur, terinjak-injak, atau dibiarkan berserakan tanpa segera dibersihkan. Itu artinya kita sedang meremehkan rezeki yang sudah Allah titipkan. Leluhur Jawa percaya, membiarkan beras tercecer sama saja dengan menolak berkah. Tidak heran orang tua zaman dulu selalu menegur keras anak-anaknya yang bermain-main dengan beras atau tidak hati-hati ketika menakar. Begitu pula dengan air. Air yang jernih melambangkan aliran rezeki yang bersih dan lancar. Namun jika wadah air dibiarkan kotor, berlumut, atau diletakkan sembarangan hingga mudah tumpah,
maka itu dipercaya bisa membuat rejeki ikut bocor. Secara logika pun masuk akal. Jika penyimpanan air tidak bersih, maka keluarga bisa sakit perut atau terkena penyakit, dan pengeluaran untuk berobat pun meningkat. Lagi-lagi, rejeki yang seharusnya bisa ditabung justru habis untuk hal-hal yang tidak perlu. Orang Jawa memiliki tradisi menyimpan beras di lumbung atau wadah khusus yang bersih, kering, dan tertutup rapat. Tujuannya agar beras tetap awet, tidak dimakan hama, dan terjaga kesakralannya sebagai simbol rejeki. Bahkan dalam beberapa keluarga, sebelum menanak nasi, mereka mengucapkan doa agar makanan yang dimasak membawa keberkahan bagi semua yang menyantapnya. Dari sinilah terlihat betapa besar penghormatan leluhur kita terhadap beras sebagai sumber kehidupan. Hal yang sama berlaku untuk air. Dalam ajaran Jawa, air adalah pembawa energi kehidupan. Karena itu, banyak keluarga yang menempatkan kendi atau wadah air di tempat yang mudah dijangkau, bersih, dan rapi. Ada pula kepercayaan bahwa air yang disimpan di wadah bening dan jernih lebih cepat menarik energi positif dibandingkan air yang tersimpan di tempat kotor atau gelap. Sekarang mari kita lihat keadaan dapur kita masing-masing. Apakah beras disimpan dengan rapi, di tempat yang tertutup rapat dan bersih? Ataukah dibiarkan tercecer, bahkan bercampur dengan debu dan kotoran? Apakah air minum di rumah kita terjaga kebersihannya? Atau justru sering tumpah, basi, bahkan wadahnya berlumut? Jika jawabannya yang kedua, jangan heran bila rezeki terasa sulit berkumpul. Ingatlah, menjaga beras dan air bukan hanya soal kebersihan fisik, tetapi juga tentang menghormati simbol rezeki yang kita terima. Dengan kita menjaga keduanya, sejatinya kita sedang belajar bersyukur atas nikmat yang Allah titipkan. Dan bukankah janjinya jelas? Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Mulai sekarang, mari kita perhatikan lebih serius bagaimana cara menyimpan beras dan air di rumah kita. Jangan biarkan beras tercecer, jangan biarkan wadah air kotor. Simpanlah keduanya di tempat yang bersih, rapi, dan penuh rasa hormat. Karena dari sanalah energi rejeki keluarga kita akan terjaga, dan alirannya akan semakin lancar. Kesalahan kelima ini mungkin terdengar sepele, tetapi sesungguhnya sangat menentukan. Karena apapun yang kita anggap kecil, bisa jadi justru itulah penghalang terbesar datangnya berkah dalam kehidupan. Saudaraku, inilah 5 kesalahan di dapur yang menurut Primbon Jawa bisa membuat rejeki seret. Namun perlu kita ingat bersama, semua kejadian dalam hidup ini pada akhirnya terjadi hanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapur hanyalah simbol, sementara rejeki sejatinya datang dari Allah, Sang Maha Pemberi Rizki. Apa yang kita bahas tadi bisa menjadi ikhtiar lahiriah agar rumah kita lebih tertata, hati lebih tenang, dan kita lebih siap menerima limpahan berkah darinya. Maka marilah kita selalu bersyukur, menjaga kebersihan, dan menata dapur dengan penuh kesadaran. Sebab kebersihan adalah sebagian dari iman, dan hati yang bersih akan lebih mudah menerima rezeki yang halal dan penuh berkah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan like, tuliskan komentar dan pengalaman Anda di kolom komentar, serta subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bisa terus menghadirkan konten inspiratif bagi kita semua. Dukungan dari Anda adalah semangat kami untuk terus berbagi kebaikan. Semoga Allah selalu melapangkan jalan rezeki kita, melindungi keluarga kita, dan memberikan keberkahan dalam setiap langkah hidup. Amin ya Rabbal Alamin.